Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Hukum Perdata. Pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang hukum perkawinan. Ya. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah banyak membahas mengenai hukum keluarga. Ya memang kalau ada yang bertanya lebih baik kita membahas hukum perkawinan dulu atau hukum keluarga dulu gitu. Mungkin ada kenapa kok tidak perkawinan dulu gitu ya, misalkan begitu. Tapi ya sebetulnya bukan satu hal yang dipermasalahkan ya, tapi memang kalau idealnya kan seorang itu kan lahir duluan daripada kawin dulu kan, sehingga ya lebih memudahkan itu kalau seseorang itu dari lahir bagaimana dia berlaku sebagai anak. Nah baru kan setelah dia dewasa maka dia kawin. Jadi konsepnya itu kan dari aspeknya kan dari anak ya, anak yang lahir gitu. Anak yang lahir, setelah lahir kemudian dia dewasa. Bagaimana kelahirannya? Nah itu ada anak kandung, ada anak di luar perkawinan dan lain-lain itu. Ya. Maka setelah dia dewasa kemudian akan menikah atau kawin, ya berlakulah hukum perkawinan. Dalam materi ini ya nanti kita akan membahas mengenai apa itu perkawinan ya, tentang syarat sah perkawinan, larangan perkawinan ya, perjanjian perkawinan, pencatatan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban orang tua dan anak, putusnya perkawinan, waktu tunggu, dan poligami. Ya, itu subjudul ya yang akan kita bahas ya dalam materi tentang perkawinan ini. Apa itu pengertian perkawinan ya? Perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan ya, untuk waktu yang lama. Ya. Itu menurut Subekti. Lalu ada menurut Wiryono Projodigoro. Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Kemudian menurut Sudiman Kartohadiprojo mengatakan perkawinan adalah suatu hubungan antara orang ya, wanita dan pria yang bersifat abadi. Lalu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi kalau kita melihat dari pengertian di sini, perkawinan itu hanya melibatkan laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki dan laki-laki, tidak ada perempuan dan perempuan. Ya. Sehingga kalau ada orang kawin laki-laki kok laki-laki kawin itu ya itu bukan perkawinan yang dimaksud dalam undang-undang, karena bagaimanapun yang namanya perkawinan itu harus tunduk kepada undang-undang perkawinan. Ya. Jadi di sini perkawinan itu ada tujuannya, ya, membentuk keluarga,
rumah tangga gitu, yang bahagia dan kekal. Nah, gitu. Jadi tidak rumah tangga yang hanya beberapa saat. Ya. Bahkan Sudirman mengatakan yang abadi. Nah, gitu ya. Jangkanya jangka panjang. Bahkan tidak ada semacam kapan masanya, berapa lama, tidak. Karena kalau hal seperti itu bukanlah sesuai pengertian atau tujuan perkawinan yang diatur oleh undang-undang kita. Ya. Kemudian terkait dengan asas ya. Pada dasarnya memang secara umum ya, asas perkawinan di Indonesia itu adalah monogami. Ya, adalah monogami. Nah, kemudian menurut KUH Perdata, ini KUH Perdata dulu ya, itu laki-laki umurnya 18 tahun dan untuk perempuan 15 tahun. Ya. Kemudian ada kesepakatan antara kedua belah pihak ya, calon suami dan istri. Kemudian kalau ada perempuan yang akan melakukan perkawinan kembali, maksudnya yang kedua gitu, maka dia harus melalui lewat waktu selama 300 hari ya, sudah perkawinan yang terdahulu. Ini kalau dalam Islam disebut dengan masa iddah. Kalau ada izin dari pihak-pihak yang berwenang, ya, dari orang tua, dari KUA ya, kalau Islam ya. Kemudian ada dari catatan sipil ya, telah memenuhi syarat tertentu. Ini aturan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tapi kalau yang lainnya memang beberapa sudah diubah ya dengan undang-undang perkawinan ya. Tapi kalau untuk asas monogami saya kira masih tetap berlaku. Ya meskipun ada poligami, tapi kan asas yang umum digunakan itu perkawinan itu ya monogami. Perkawinan hanya diizinkan bagi seorang laki-laki dan seorang wanita. Udah. Ya andai pun ya, nanti laki-laki akan menikah lagi, ya harus melalui serangkaian proses. Intinya begitu. Tapi secara umum asasnya adalah monogami. Poligami diperbolehkan seandainya ada syarat tertentu yang bisa dilakukan. Nah, ini syarat sah perkawinan ya. Yang pertama, perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai. Perjanjian itu maksudnya ya kesepakatan, artinya laki-laki dan perempuan atau calon suami dan calon istri itu memang ada keinginan untuk berumah tangga, intinya begitu. Tidak dipaksa. Ya. Memang saling mencintai, saling menyayangi, intinya begitu. Ya. Yang nomor 2, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tua. Ya. Jadi kalau ada orang yang akan menikah atau kawin umurnya belum 21 tahun, itu harus dapat izin dari orang tua. Kemudian yang ketiga, dalam hal seorang orang tua meninggal dunia, maka izin bisa cukup dari orang tua yang masih hidup. Yang keempat, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, maka izin diperoleh dari wali.
orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup. Ya. Yang kelima, apabila ada perbedaan pendapat terhadap orang-orang yang disebut di atas, maka izin itu dapat dimintakan kepada pengadilan ya, dalam daerah hukum di mana bertempat tinggal. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang tidak mengizinkan gitu ya, itu bisa dimintakan pengadilan. Tapi pengadilan belum tentu juga akan mengabulkan. Lu pernah ada sebuah kasusnya. Jadi apa namanya? Ada pasangan laki-laki dan perempuan itu yang akan melakukan perkawinan, tapi orang tua perempuan itu tidak merestui. Alasannya karena laki-lakinya itu belum mempunyai pekerjaan tetap, tapi calon istrinya itu sudah sangat ingin berumah tangga ya. Kemudian datang ke pengadilan untuk membuat permohonan supaya diizinkan kawin di situ dengan laki-laki calonnya itu ya. Nah itu bisa dimintakan gitu karena orang tuanya tidak memberikan izin gitu. Itu boleh saja ya. Nanti perkara pengadilan akan mengabulkan atau tidak yaitu kewenangan dari majelis hakim memeriksa perkara. Nah, kemudian yang keenam, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun ya. Ini kan aturan yang baru kemarin ya. Kalau sebelumnya kan perempuan 16 tahun ya, laki-laki 19 tahun, tapi sekarang disamakan. Baik laki-laki maupun perempuan baru boleh kawin ya jika sudah mencapai umur 19 tahun. Nah, kalau belum 19 tahun kok ingin melakukan perkawinan, maka harus mengajukan permohonan izin dari pengadilan. Itu yang disebut dengan dispensasi kawin ya, yang mengajukan orang tuanya. Jadi gini pengertian, kalau tadi kan belum umur 21 izin orang tua. Kalau izin orang tua kan mudah ya, sepanjang dia sudah umur 19 tahun belum 21 cukup izin orang tua kemudian kawin. Kalau belum 19 tahun ya, belum 19 tahun maka harus izin pengadilan. Ini begitu. Siapa yang memintakan izin? Orang tuanya. Orang tualah yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Yang ketujuh, dalam hal ada penyimpangan terhadap hal di atas, maka dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan oleh kedua orang tua, baik pria maupun wanita. Ya. Kemudian berikutnya adalah larangan perkawinan. Siapa yang ada larangan kawin itu? Yang pertama itu mereka yang bertalian keluarga, ya punya hubungan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah atau dalam garis keturunan menyamping. Ya. Antara laki-laki dan perempuan. Ini diatur dalam KUH Perdata ya. Yang kedua, ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, atau antara bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu lagi saudara.
Kemudian kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzina oleh putusan hakim. Yang keempat, mereka yang memperbarui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun. Ini yang diatur dalam KUH Perdata. Ya. Nah, dalam undang-undang perkawinan ini yang berlaku ya, yang berlaku karena sudah ada undang-undang perkawinan. Ya. Jadi seorang laki-laki dan perempuan itu dilarang melakukan perkawinan ya, jika ya, yang pertama mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Contohnya ya ayah dan anaknya gitu ya. Gitu. Kemudian kakek dan cucunya gitu ya. Ya itu berhubungan darah dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Itu dilarang kawin. Yang kedua ya, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua ya. Jadi, antara seorang dengan saudara orang tua itu ya dengan paman bibinya ya, Pak D-nya gitu ya, atau dengan saudara neneknya, itu juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga, berhubungan semenda. Semenda itu karena perkawinan maksudnya ya, yaitu mertua, anak tiri, ya, menantu, dan ibu atau bapak tiri itu tidak boleh. Jadi karena ada hubungan semenda atau hubungan perkawinan. Yang keempat ya, laki-laki dan perempuan itu berhubungan susuan, ada hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, ya, saudara susuan, dan ibu atau paman susuan. Itu dilarang. Maka kalau ada orang tua yang memberikan ASI ya kepada anak orang lain, nah itu harus hati-hati. Kalau anaknya yang pemberi ASI tadi itu laki-laki dan yang disusui oleh ibu tadi itu ya, jadi anak orang lain disusui itu laki-laki juga, maka itu aman ya. Tapi seandainya masing-masing anak itu berbeda jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan, nah itu nanti kalau sudah dewasa harus diberitahu ya, jangan sampai mereka itu nanti melakukan perkawinan ya. Yang kelima, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ya. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan istri karena suami beristri lebih dari seorang. Yang keenam, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku itu dilarang kawin. Nah, ini tergantung dari aturan dari agama masing-masing ya. Kemudian terkait dengan perjanjian kawin ya. Perjanjian kawin, kalau KUH Perdata itu mengatur janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan dan menuntut penggantian biaya rugi dan bunga akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya. Segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Jadi kalau untuk hal seperti itu tidak berlaku ya.
Setiap perjanjian harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Nah, ini menurut KUH Perdata. Kemudian perjanjian kawin mulai berlaku sejak hari pendaftarannya di kepanitiaan pengadilan negeri setempat di mana perkawinan itu akan dilangsungkan. Nah, kemudian setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah. Nah, kalau di BW sangat kaku perjanjian kawin itu. Kakunya karena dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, kemudian setelah berlangsung tidak dapat diubah isinya itu. Nah, dalam undang-undang perkawinan hampir sama sebetulnya ya, hampir sama. Pada waktu jadi perjanjian kawin itu dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Maka kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ya. Pada waktu itu artinya ya pada waktu perkawinan itu bisa atau sebelum. Jadi ini agak-agak fleksibel ya. Kemudian yang kedua, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Misalnya perjanjian kawin nanti yang mengasuh anaknya salah satu, nah, itu nggak boleh. Ya, bagaimanapun anak itu tanggung jawab kedua belah pihak ya, laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibunya atau suami istri. Yang ketiga, perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Yang keempat, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali memang kedua belah pihak itu ada persetujuan untuk merubah. Jadi ini lebih fleksibel. Saya kira namanya perjanjian lebih mengacu kepada pasal 1320 KUH Perdata sebetulnya ya. Ya asalkan itu disepakati oleh para pihak tidak jadi soal. Itu. Ya. Kemudian pencatatan dan pengumuman perkawinan. Menurut KUH Perdata, ya, pegawai pencatatan sipil menyelenggarakan pengumuman dengan menempel surat di pintu gedung selama 10 hari. Pada asasnya perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Ya. Nah, kalau di dalam undang-undang perkawinan yang kemudian dalam aturan teknisnya itu di PP 9 tahun 75, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Yang kedua, pemberitahuan perkawinan kepada pegawai pencatat sekurang-kurangnya selama 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Jadi kalau mau daftar untuk akad nikah ya harusnya paling cepat itu 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Yang ketiga, penelitian oleh pegawai pencatat mengenai syarat-syarat perkawinan, halangan kawin, akta kelahiran, keterangan calon mempelai, izin tertulis dari pengadilan, ya, dispensasi kawin, surat kematian suami atau istri, ya, itu harus dilihat gitu ya. Ada halangan kawin apa tidak ini? Hubungannya apa ini dengan laki-laki perempuan ini? Nah, gitu. Kemudian dilihat akta kelahirannya seperti apa. Kemudian keterangan calon mempelai. Jika dia belum seharusnya boleh kawin, maka sudah ada atau belum izin dari pengadilan. Nah, kalau dia seorang janda atau duda, maka ada tidak surat keterangan kematian suami atau istrinya yang terdahulu. Itu jadi untuk bisa dilangsungkan perkawinan harus dilihat dulu. Jadi serangkaian penelitian yang dilakukan oleh pegawai pencatat
itu dilakukan seperti itu. Yang keempat ya, pengumuman perkawinan dilakukan dengan menempelkan pada kantor pencatatan perkawinan. Dan tata cara perkawinan dilakukan oleh setelah 10 hari pengumuman. Menurut hukum agama masing-masing dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri 2 orang saksi. Kemudian tentang pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan. Langsung saja ke undang-undang perkawinan ya. Jadi pencegahan perkawinan itu menurut undang-undang perkawinan ya bisa dilakukan oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas. Ya orang tuanya, kakeknya gitu ya. Cegah. Kemudian yang kedua, saudara dari salah seorang calon. Ya. Ketiga, yaitu pengampunya. Ya. Kenapa perkawinan itu bisa dicegah? Ya. Harus ada alasannya. Alasan pencegahan perkawinan yang pertama, bahwa calon mempelai itu tidak mengindahkan izin kawin dari orang tua. Gitu. Tadi kasusnya tadi yang saya sampaikan pertama itu di awal tadi, ya seandainya ada 2 orang laki-laki perempuan sudah saling mencintai dan seterusnya, tapi dia ingin segera menikah dan tidak ada izin dari orang tuanya dan minta izin ke pengadilan, itu bisa dilakukan ya, tapi pengadilan akan memutus diizinkan apa tidak, ya, tergantung dari pengadilan. Nah, seandainya ada perkawinan dilangsungkan tidak ada izin orang tuanya, maka ya tadi orang-orang yang disebutkan tadi itu bisa melakukan pencegahan. Ya. Jadi tidak mengindahkan izin kawin dari orang tuanya, tidak diperbolehkan kok, tetap menikah, jadi bisa dilakukan pencegahan. Kemudian salah satu berada di bawah pengampuan, ini tidak cakap ya, tidak cakap, misalkan sedang terganggu jiwanya, gila, itu juga bisa jadi sebuah alasan. Yang ketiga, tidak memenuhi syarat kawin, gitu ya. Yang tadi misalkan dia sudah punya istri kok nikah lagi, gitu ya. Padahal belum ada izin dari istri yang pertama, nah itu bisa juga dicegah, tidak memenuhi syarat kawin. Kemudian yang berikutnya, pengumuman kawin tidak berlangsung, itu juga bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan pencegahan. Selanjutnya terkait dengan pembatalan perkawinan. Ya. Pembatalan perkawinan. Langsung aja ke undang-undang perkawinan ya. Siapa yang bisa membatalkan perkawinan? Ya, pertama adalah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas itu ya orang tua, ya ayah, kakek, ya, lurus ke atas. Suami atau istri, nah ini yang bisa membatalkan perkawinan. Jadi kalau pencegahan itu ya, itu perkawinan itu belum berlangsung, cegah, nah itu. Sebelum perkawinan dilangsungkan dicegah, ada pencegahan dulu. Kalau pembatalan ya, itu sudah terjadi ya perkawinan. Ya, tapi karena tidak memenuhi syarat perkawinan, maka bisa dibatalkan. Nah, jadi itu bedanya ya, pencegahan dan pembatalan. Untuk alasan pembatalan sebetulnya bersama dengan pencegahannya. Ya. Tapi kalau yang sekali lagi pembatalan ini karena sudah terlanjur terjadi, baru kemudian dia mengajukan pembatalan. Gitu. Selanjutnya terkait dengan hak dan kewajiban suami istri ya. Ini menurut KUA Perdata. Ya.
Nah, ini langsung aja ke undang-undang perkawinan, isinya hampir sama. Hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum, dan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Intinya seimbang hak dan kedudukan suami atau istri itu. Kemudian di pasal 32 Undang-Undang Perkawinan, suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap yang ditentukan bersama oleh suami istri. Yang ketiga, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kemudian suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kemudian di sini ada kewajiban orang tua dan anak ya. Kewajiban orang tua dan anak. Pasal 45 mengatakan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya yang berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban itu tetap melekat meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Ya. Meskipun cerai, ya orang tua tetap punya kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Dan jika telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya ya, bila mereka memerlukan bantuannya. Kemudian di pasal 47 ya, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Dan dalam hal mewakili anak tersebut ya, mengenai perbuatan hukumnya, baik dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum ber-18 tahun atau belum pernah kawin kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal 49, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Dengan keputusan pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali. Ya. Kemudian tentang putusnya perkawinan. Ya. Perkawinan itu bisa putus. Ya, kalau yang sebelah kiri ya kalau perdata ya. Kalau ada perdata mengatakan ada kematian, ya, kepergian suami istri selama 10 tahun, putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan ya, dan perceraian. Ya. Di Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 1 tahun 74 ya, putusnya perkawinan itu bisa karena kematian. Ya kalau ada salah seorang dari suami istri itu meninggal dunia, maka itu
putus ya perkawinan itu. Ada ini teman saya yang dalam proses perceraian itu salah satunya meninggal, suaminya meninggal. Jadi digugat cerai oleh istrinya, suaminya meninggal. Itu belum belum putus perkawinannya, belum putus perkaranya. Jadi masih dalam proses. Ya sudah, akhirnya digugurkan. Ya, digugurkan. Jadi putusnya perkawinan bukan karena perceraian tapi karena kematian. Selama dalam proses pengadilan itu ternyata masih salah satu sudah meninggal dunia, sehingga putusnya karena kematian. Kemudian yang kedua karena perceraian, ya. Yang ketiga karena putusan pengadilan. Nah itu. Tapi selama ini putusan pengadilan itu biasanya ya perceraian itu. Kecuali kalau misalkan misalkan ada begini, salah seorang itu pergi meninggalkan pihak yang lainnya bertahun-tahun lamanya, misalnya begitu. Itu pun ya akan diputuskan oleh pengadilan juga dengan perceraian juga. Gitu. Jadi bukan karena terus orangnya tidak ada, tidak. Jadi nanti ada kalau di pengadilan agama itu namanya ghaib, ya, dighaibkan. Nanti baru pengadilan memutus ya dengan memberikan talak 1 bayan sugro kalau seandainya itu yang diajukan oleh istri, diajukan oleh suami nanti ada ingkar cerai talak. Nah, tapi pihak yang lainnya itu ghaib, ya, alias tidak diketahui keberadaannya secara tetap dan pasti. Kemudian alasan perceraian itu ada beberapa hal ya, beberapa macam. Ini diatur di pasal 19 ya, PP 9 tahun 75. Alasannya itu pertama, salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang keenam, antara suami dan istri harus terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi alasan perceraian itu harus bercerai harus ada alasannya. Tidak mungkin cerai tidak ada alasan, harus ada alasannya. Alasannya yang sudah diatur oleh undang-undang. Akibat putusnya perkawinan, ya, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, maka pengadilan memberi keputusannya. Bapak atau ayah yang tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Jadi akibat dari putusnya perkawinan. Kemudian tentang waktu tunggu atau masa iddah, ya. Undang-undang perkawinan mengatur jika perkawinan itu putus karena kematian, maka waktu tunggunya ditetapkan selama 130 hari. Yang kedua, putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih datang bulan adalah 3 kali suci, ya, sekurang-kurangnya 90 hari. Sedangkan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan juga 90 hari. Yang ketiga, apabila perkawinan putus sedangkan
wanita dalam keadaan hamil, ya, maka waktu tunggunya itu ditetapkan sampai dia melahirkan. Tentang masa iddah. Nah, ini tentang asas perkawinan ya. Pada dasarnya perkawinan di Indonesia itu menganut asas monogami. Asas monogami adalah satu asas yang dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, ya, dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri lebih dari seorang. Ya. Jadi secara umum asasnya monogami, tapi dikecualikan kalau itu memenuhi syarat dan dibolehkan oleh aturan hukum agamanya. Ya. Kemudian terkait dengan beristri lebih dari seorang, ya, ketentuan pengadilan itu dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Alasannya apa? Ya, alasannya ini bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kemudian yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ya. Ini kalau mau poligami alasan begitu. Syaratnya apa? Nah, jika dia akan poligami, ya, seandainya dia sudah punya istri, maka harus ada persetujuan dari istri atau istri-istri. Kalau ini dia pernikahan yang ketiga, ya berarti dia harus persetujuan dari istri yang pertama dan kedua kan gitu. Maka disebut istri atau istri-istri. Kemudian adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri, dan anak-anak mereka. Nah, biasanya pengadilan akan bertanya itu berapa kemampuan suami gitu ya, berapa gajinya gitu, berapa penghasilannya dan seterusnya, berapa sudah ada anaknya dan seterusnya. Itu harus dipastikan karena jangan sampai istri itu nanti laki-laki itu menikah lagi tapi ternyata finansialnya tidak memadai, akan kasihan dari istri yang pertama dan istri yang selanjutnya. Kemudian ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Nah, ini adil yang agak susah ya, mengukurnya itu. Ya. Tapi kalau dalam beberapa diskusi dengan teman itu ya, adil di sini adalah biasanya lebih mudah itu dengan materi gitu ya. Kalau istri yang pertama itu diberikan rumah, istri kedua juga diberikan rumah gitu. Istri yang pertama dikasih mobil, ya kedua juga kasih mobil. Pakai sopir itu adilnya itu mau gampang itu ngukur dengan kemampuan materi. Kemudian perkawinan di luar Indonesia. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Nah, kemudian dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di Indonesia, maka surat bukti perkawinan mereka didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan di mana mereka bertempat tinggal. Ini begitu. Jadi kawin di luar negeri itu boleh sepanjang dibolehkan oleh hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan. Nanti ini menjadi hukum perdata internasional ya. Hukum perdata internasional. Nanti karena HPI itu tidak hanya terkait dengan subjek ya, tapi juga terkait dengan tempat. Ya. Sama-sama WNI menikah di luar negeri. Nanti kalau caranya pakai hukumnya apa gitu, pakai hukum mana, itu juga menjadi kewenangan dalam hukum perdata internasional. Kemudian berikutnya tentang perkawinan campuran.
campuran. Dalam undang-undang ini apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah ya, perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Ya. Karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Dan salah satu pihaknya itu berkewarganegaraan Indonesia. Jadi kawin campur itu karena perbedaan kewarganegaraan ya. Bukan karena perbedaan agama ya. Karena Indonesia tidak menganut perkawinan beda agama. Bagi orang-orang yang berkewarganegaraan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Nah, itu saya kira materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hukum perkawinan. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.